البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wal fasid. Yang kedua adalah al-fasid. Yang pertama apa yang sudah dibahas? Umar. Wad'iyah. Ya enggak sesuai masa. Yang kedua fasid, yang pertama wad'iyah siapa artinya? Ndak Ismail. As-sihat as-sahih. Nah. Yang sesuai al-fasid berarti namanya lawannya adalah sahih. Wal fasid lughatan adz-dzahib diya'an wa khusran. Fasid wasilahan ma la tatarattabu atharu fi'lihi alaihi ay walam yaksul al-murad walam yasul maqsuduhu ibadatan kana am aqdan. Secara istilah ma la tatarattabu atharu fi'lihi alaihi ay walam yaksul maqsuduhu, sesuatu yang tidak terwujud tujuannya setelah adanya ibadah atau akad, sesuatu yang tidak terwujud maksudnya, tujuannya. Ibadatan kana amaktan, baik itu adalah ibadah atau adalah uqud. Al-ibadah, kalau ibadah, misalnya ibadah dikatakan fasid, yaitu ibadah tersebut belum sah dan belum terbebas seseorang dari tanggung jawabnya. Fal fasidu minal ibadat ma la tabra'u bi dhimmah, ini sebalik dari sahih. Wa la yasqutu minhu talab malatabra'u bidhimah, sesuatu yang fasid dari ibadah, itu ibadah fasidah maksudnya. Ibadah yang fasid, yang tidak sahih, jadi sesuatu yang seseorang belum terbebas dari tanggung jawab dan belum gugur dengannya tuntutan, walaupun dia sudah melaksanakan. Walaupun dia sudah melaksanakan suatu ibadah, sudah praktik, sudah melaksanakan, akan tapi karena fasid, karena tidak sah, rusak dengan ibadah tersebut, dengan amalan itu, tanggung jawabnya belum terlepas dan belum gugur tuntutannya. Kasolati qabla waktiha, seperti sholat sebelum waktunya. Seperti sholat sebelum waktunya. Walaupun dia mendapat sholat dengan wudu misalnya, atau rukunya, wajibatnya dilaksanakan, akan tapi kehilangan satu persyaratan, yaitu duhul waqt, duhul al-waqt. Mana dalilnya bahwa sholat itu harus sudah masuk waktunya? Anta Rahman. Nah, sahihna salat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah punya ketentuan waktunya. Wal fasid minal uqud ma la tatarattabu atharuhu alaihi kabail majhul.
Wal fasid, sesuatu yang fasid dari akad uqud. Baik itu adalah uqud al-bai' wasyira', uqud nikah dan sebagainya. Semua akad, banyak akad. Mala tatarattabu atharuhu alaih, sesuatu yang tidak ada asar setelahnya, tidak ada pelaksanaan setelahnya. Kabail majhul, seperti menjual barang yang majhul, menjual barang yang tidak kelihatan, jual beli suatu barang yang tidak kelihatan, baik majhul, nggak muayyan, atau barang kelihatan tapi nggak muayyan. Misalkan orang punya kambing 10, pokoknya saya jual salah satu kambingnya harga sekian. Yang mana? Pokoknya salah satu. Ini nggak bisa, ini namanya baik majhul, karena ghair muayyan, ya. Punya kambing 10 di kandang, pokoknya salah satunya saya jual. Yang mana? Ya pokoknya salah satunya. Ini nama baik majhul. Hadal asih. Baik majhul bukan berarti baik tidak ada barangnya. Ada, cuman tidak ditentukan misalnya. Baik. Atau kabai as-samak fil ma', jual ikan di air. Enggak boleh. Tapi di pasar itu ada pakai bak, sudah ada airnya. Supaya tetap hidup. Berarti boleh. Nah, tadi nggak boleh. Yang ini nggak muayyan. Saya jual tuh ikan yang ada di air, di dalam. Iya, di tempat yang tidak kelihatan, tidak jelas. Ya. Sudah jelas, bukan ikan di ember nggak boleh jual. Bukan. Oh, itu main jelas. Kabai majhul tadi ya. Seperti baik majhul tadi. Jangan orang punya beberapa kambing, dia bilang salah satu saya jual. Yang mana? Enggak tahu. Asal-asal. Ini enggak sah. Karena ghair muayyan. Kabai sama filma, seperti jual air, jual apa namanya? Jual ikan yang dalam laut atau dalam sungai, ya. Ada. Jadi misalkan suatu pemerintah daerah punya lautan, dari sini batasnya 5 kilo, pokoknya ikan di antara 5 kilo ini harganya sekian miliar. Ada? Dikira? Ada. Jarak ikan sejauh misalkan 5 kilo, dari sini sampai kemana, ikan yang ada di dalam harganya 5 miliar. Ya, mana air ikannya kadang lari kemana, kan nggak ada. Ini baik majhul. Oh, itu apa namanya? Itu arahnya maisir. Orang beli di kolam pancingan sekarang. Silakan mancing nanti di kilo, itu betul. Terus untuk apa udah beli kalau lepas? Iya itu namanya, bukan orang sudah beli ikan jadi dibawa ke pulang, digoreng. Orang beli ikan dilepas, dipancing lagi. Terus gimana? Itu namanya apa namanya, itu maisir arahnya. Belikan, sudah belikan 3 kilo, dilepas lagi. Kalau dipancing selama 2 jam jaraknya, biasanya ada jarak biasanya, bukan sehari kan. Bukan sampai dapat, bukan. Jaraknya 2 jam. Kalau kena, kalau dapat
ya silakan. Kalau tidak, milik si tukang kolam. Itu biasanya begitu. Itu, ya itu kayak gitu. Kalau orang beli di pancingan, kamu mancing, setelah itu ditimbang, boleh. Ya, kamu mancing, entah ditimbang tangga, tapi yang kamu mancing dulu, nanti sudah ada ikannya dikasih harga, boleh. Kalau itu nggak masalah kayak gitu. Kalau yang ini kan, orang mancing dulu, setelah dapat ikannya baru ditimbang misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau beli ikan, setelah beli ikan ini masukkan kolam, dipancing lagi sendiri. Itu maksudnya ini di sini maisir. Itu diberi waktu biasanya. Jaraknya 1 jam, kena semua ya. Kalau enggak rugi. Kalau itu masuknya maisir. Babul maisir. Kabail majhul juga. Baik majhul juga demikian. Meliputi baik majhul seperti jual beli sesuatu di dalam karton. Pokoknya kamu beli dalam karton ini harganya sekian. Sekarang dibuka ternyata subhanallah. Ini baik majhul. Baiklah. Malah tataratabu asaruh alih, ketika terjadi baik majhul karena tidak sah, maka si pembeli tidak memiliki barang, ya, si penjual juga tidak memiliki uang, tidak bisa terlaksana jual belinya, kembali uangnya dikembalikan lagi semua, barangnya juga dikembalikan. Baik, nah itu baik. Seperti nikah yang tidak nikah fasid. Baik. Seperti ada orang punya anak 3. Dia bilang, saya nikahkan salah satu anak saya dengan kamu. Boleh Umar? Kok nggak boleh, gimana? Jadi karena perempuan, ada orang punya anak perempuan 3, anaknya kembar. Anaknya kembar, Mar. Nggak kembar juga nggak apa-apa. Ada orang punya anak perempuan 3. Dia bilang, saya nikahkan salah satu anakku dengan kamu. Ya nikahkan wali. Perempuannya ada, laki-lakinya ada. Handalah, subhanallah. Sangat handalah. Kenapa handalah? Loh, kamu mengatakan nggak sah, harus ada suatu alasan. Kalau tidak sah, kenapa? Baik majhul, nikah kok baik sih, anda gimana? Masa anak perempuan dijual? Majhul gimana? Anaknya ada semua di situ, ya? Anaknya ada. Majhul siapa? Orang lihat, oh iya betul, ada kok. Baik. Anta Abdullah, gimana, sah? Kenapa tidak sah? Karena tidak ditentukan. Dan nanti salah satu yang dinikahi, yang dipilih yang mana? Antum masuk, ini gimana yang milih? Ini karena wail muayyana, karena tidak ditentukan, namanya majhul termasuk. Bukan majhul nggak ada orangnya, ini tidak jelas siapanya. Ya. Tapi kalau ada orang punya anak 3, ada lagi punya anak perempuan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya yang terbesar. Boleh, Pak? Kenapa? Kalau sudah muayyan, karena anak yang paling besar, paling tua. Makanya kalau dalam acara pernikahan harus disebut siapa nama anak perempuannya. Kalau dia punya lebih dari 1, kalau cuma ada 1 ya, udah jelas. Ya. Itu maksudnya. Sehingga maksudnya dalam akad nikah itu supaya muayyanah, ditentukan siapa anak perempuannya, namanya siapa. Jangan sampai saya nikahkan dengan salah satu anak saya.
ini tidak sah. Baik, nah, itu nikah majhul. Seperti baik majhul. Maka ketika nikah yang seperti itu karena fasid, maka tidak boleh ada acara, maksud tidak boleh ada pelaksanaan setelah pernikahan. Yaitu tidak bisa terjadinya istimta'. Tidak boleh laki-laki bersenang-senang dengannya. Kenapa? Karena tidak sah. Artinya statusnya yang laki-laki bukan suami, yang perempuan bukan istri. Itu maksudnya mala tataratabu atharu alaihi. Maksudnya itu sesuatu yang tidak ada athar, tidak ada pelaksanaan, ya, setelah terjadinya akad tersebut. Sesuatu yang tidak ada pengaruh dan atharnya setelah perbuatan tersebut. Itu maksud. Dan tidak terwujud maksudnya. Dan tidak terwujud maksudnya. Maksudnya apa? Dengan nikah menjadi suami dan istri. Ini karena tidak sah, ya tidak. Makanya kalau setelah nikah yang begitu, suaminya mengatakan tolak tuha, saya cerai dia. Jatuh berapa masa masa idahnya? Setelah akad nikah, ya, setelah akad nikah belum dukhul, kemudian dia tolak tuha. Maka tolaknya ini juga tidak benar. Kenapa? Ya karena nikahnya fasid, nikahnya fasid. Kalau nikah fasid, misalnya habis akad belum dukhul udah meninggal dunia yang laki-laki. Berapa warisan bagi si istrinya? Betul. Hah? Nggak ada warisan, kenapa? Karena nikahnya tidak sah. Nah ini betul. Ya, karena nikahnya tidak sah, itu yang dimaksud. Tidak ada asar setelahnya. Ya, tidak ada pelaksanaan berkaitan dengan pernikahan tersebut setelahnya. Tidak ada asar. Karena tidak sah, tidak sah. Baik. Nah, itu maksudnya. Mala tataradabu atharuhu alaihi. Seperti baik majhul, ya. Setelah jual beli kan si pemilik barang dia bebas mengolah barangnya, ya kan? Bebas dia mengolah barangnya. Beli kambing misalnya, mau dipelihara hak dia, mau disate hak dia, ya kan? Mau dijual lagi hak dia. Ini maksudnya asar. Tahu asar? Pelaksanaan setelah terjadinya, ya kan? Kalau baiknya fasid nggak bisa, karena fasid, maka dia tidak bisa mengolah dan mengatur barang yang dia punya. Baik, nggak bisa, karena baiknya fasid. Itu yang dimaksud malah tatarotabu. Wa kullu fasid min ibadat, wa kullu fasidin min al-ibadati wal uqudi wasyurut fa innahu muharram. Baik, setiap sesuatu yang rusak dari suatu ibadah, salat tanpa taharah misalnya, salat belum masuk waktunya, wal uqud, dan dari akad, baik akad nikah, akad jual beli, akad apa yang lain sebagainya. Baik, nah, wasyurut, dan syarat, seseorang memberikan suatu persyaratan, suatu syarat dalam jual beli. Misalkan syarat dalam jual beli, saya mau beli barang kamu tapi dengan syarat barangnya diantar ke rumah. Syarat atau bukan syarat? Hah? Syarat bukan? Betul? Syarat itu namanya. Boleh. Kamu beli sesuatu. Beli sapi misalnya. Beli sapi tapi dengan syarat. Nah, dengan syarat, baik, sapi ini masih kamu yang beri makan sampai hari Id. Ada. Kemudian kamu yang antarkan ke rumah saya. Syarat, boleh. Ini syarat yang mubah. Ada syarat yang fasid. Saya mau beli sapi kamu tapi dengan syarat kamu hadiahkan pada saya 1 botol khamr. Nah, ini enggak boleh, enggak bisa. Ya? Enggak bisa. Atau syarat, saya mau jual sapi saya kepada kamu tapi dengan syarat sapi ini tidak boleh kamu bawa. Sapinya tidak boleh dibawa. Ini ya nggak bisa karena bertentangan dengan maksud orang beli.
ini syarat batil. Paham? Syarat batil. Dengan syarat kamu tidak boleh menjual. Ini syarat batil juga karena dia berlawanan dengan maksud beli. Karena orang si pembeli bebas yatasarraf. Si pembeli sudah bebas yatasarraf bima bi'ihi. Bebas dia mengatur, memperlakukan yang dia beli. Tapi kenapa enggak boleh ini? Atau orang nikah, ada orang, saya mau nikah dengan kamu tapi dengan syarat kamu tidak boleh berkunjung pada orang tua. Ada. Kamu tapi dengan syarat kamu tidak boleh berkunjung pada orang tua. Misalnya gimana? Ini syarat nggak betul. Tapi segala syarat, segala ibadah dan uqud dan syurut fa innahu muharram. Kalau itu adalah rusak. Karena itu muharram, dilarang. Baca Quran, nggak usah dengerin ini kamu nggak paham. Yang baca Quran tugasnya baca Quran. Kalau mau ikut belajar ya yang betul-betul, jangan asal separuh-separuh. Liana dzalika min ta'addi hududillah wa takhadhi ayatihi huzwa. Karena ini termasuk ta'adi, melampaui, melewati batasan-batasan Allah Ta'ala. Wala ta'tadu, inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Watikhad ayatillahi huzwa, dan menjadikan permainan, yang menjadikan ayat-ayat Allah Ta'ala menjadi sebagai permainan. Ada orang sholat kok enggak toharoh. Ini namanya apa? Ini mempermainkan ayat. Dan bisa murtad kalau bentuknya istihza. Baik, mahal kudrah tentunya dia bersama dengan kemampuan. Cuma sengaja melakukan demikian. Liana Nabi sallallahu alaihi wasallam angkara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari bagi orang yang membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitabullah. Artinya syarat yang batil, syarat yang tidak dibolehkan oleh syariat. Itu kisah tentang Barirah. Ini kisah Barirah. Barirah seorang budak perempuan. Aisyah radhiyallahu anha ingin beli. Barirah ingin dibeli. Ini beli dibebaskan. Tapi si tuannya Barirah ya mengatakan bahwa silakan dibeli tapi al-wala lana. Kamu boleh beli tapi wala untuk kita. Maksudnya kalau Barirah nanti meninggal, mati warisannya kembali kepada dia. Baik, mempersyaratkan demikian. Silakan dibeli tapi wala untuk kita. Walanya untuk kita. Wala itu tadi ya. Kalau budak meninggal, warisannya kepada tuannya. Maka Nabi SAW mengingkari yang demikian. Ma balu qaumin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Man ishtara syartan laysat fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Kenapa ada orang-orang yang membuat persyaratan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah? Artinya tidak dihalalkan oleh syariat. Maka barang siapa yang membuat persyaratan yang tidak ada di dalam kitabullah, maka itu adalah batil sekalipun 100 syarat. Taib, syarat haram. Taib, nah. Sebab kalau orang yang beli budak, orang yang membeli budak, maka al-wala bagi yang beli. Maka ishtariha wal-wala liman a'taq. Hanya mengatakan ishtariha, beli saja. Al-wala liman a'taq, bahwa wala bagi orang yang membebaskan. Jadi enggak ada gunanya mereka membuat syarat-syarat itu syarat batil. Itu.
Baik, nah. Syarat yang boleh, syarat yang tidak mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalang sesuatu yang haram. Al-muslimuna ala syurutihim. Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin berada pada syarat-syarat mereka, tergantung persyaratan bagaimana. Wal fasid wal batil bimanan wahid. Fasid dan batil maknanya satu, sama. Ila fi maudi'ain. Ini menurut jumhur ulama. Al fasid wal batil, fasid wal batil bimana wahid inda jumhuril ulama. Inda jumhur ulama. Ila fi maudi'aini, kecuali dalam dua permasalahan. Wa huwa ada indal Hanabilah. Ila fi maudi'ain ay indal Hanabilah. Al-awwal fil ihram. Yang pertama adalah di dalam masalah ihram. Orang yang dalam keadaan ihram, ya. Farraqu bainahuma. Mereka membedakan antara keduanya. Bi anal fasid, kapan seseorang muhrim dikatakan fasid? Ma wati'a fihi al-muhrimu qabla tahallul awal. Yaitu seseorang muhrim yang mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya. Ada orang laki-laki haji bersama istri, ya. Dia dalam keadaan ihram. Sebelum terjadi tahallul awal, dia kok mendatangi istrinya, berjima maksudnya. Maka ini dikatakan hajinya fasid. Kapan tahallul awal? Maksudnya ketika seseorang dia dalam keadaan ihram haji, tahallul awal terjadi itu kalau dia sudah ramil jumrah, melempar jumrah kubra. Baik, kalau dia sudah melempar jumrah al-kubra, menyembelih dan halak, mencukur, gundur rambut, maka ini sudah ada tahallul awal. Berarti maksudnya ini orang haji mendatangi istrinya sebelum jumrah, ya, sebelum jumratul kubra, maka ini hajinya fasid. Hajinya fasid. Adapun tahallul tsani maksudnya adalah kalau sudah tawaf ifadah. Tahallul awal terwujud dengan melempar jumrah al-kubra. Kemudian menyembelih apa saudara? Ayam. Nyembelih kambing, harus kambing. Apa lagi? Sapi, apa lagi? Apa lagi? Salah satunya. Sehingga tahallul awal itu terwujud tahallul awal dengan al-jumratul kubra, ya. Jumratul kubra menyembelih halak. Tapi dia kalau orang haji melakukan sebelum tahallul awal, hajinya apa? Fasid. Itu. Wal batilu martadda wal batila martadda fihi anil Islam. Sedangkan dikatakan batil jika orang ikhram itu murtad dari Islam. Lagi ikhram ke murtad. Ini namanya batil. Ini mereka membedakan antara fasid dan batil. Al-atsani fi nikah, yang kedua perbedaan yaitu fasid dan batil dalam nikah. Farraqu bainahuma. Mereka membedakan antara keduanya. Bi anal fasida makhtalafal ulama fi fasadihi kanikahi bila waliyin. Dikatakan fasid sesuatu yang para ulama berselisih tentang fasadnya amalan tersebut. Seperti dalam pernikahan, seperti nikah tanpa wali. Nikah tanpa wali, apakah ini fasid atau tidak? Terjadi khilaf. Tapi walaupun yang rajih fasid, cuman
di sini apa? Dikatakan fasidnya masih ada khilaf. Thayyib, bukan ijma'. Paham? Paham enggak Abdullah? Hah? Nikah dengan wali sahih? Hah? Ya enggak sahih apa tadi? Nikah tanpa wali. Hukum nikah tanpa wali, apakah nikahnya fasid? Al-jawab, di situ masih ada khilaf di antara para ulama. Oleh karena itu mereka mengatakan nikahnya fasid, bukan batil. Sebab ulama tidak ijma tentang fasadnya. Walaupun yang rajih adalah fasid. Paham? Wal batila ma ajma'u ala butlanihi. Yang adapun batil, satu dikatakan nikah itu batil, yang para ulama ijma tentang kebatilannya, tentang butlan, tidak sahnya. Seperti nikah al-mu'taddah, menikahi wanita di masa iddah. Baik iddah karena iddah itu ada karena apa? Karena apa? Anta Abdurrahman, anta Abdurrahman ini Abdullah Abdurrahman, anta nikah orang perempuan di masa iddah. Iddah karena apa? Hah? Karena cerai. Nikah lagi apa? Iddah karena apa lagi? Karena suaminya meninggal. Baik itu di masa iddah, di mana karena iddah karena talak, ya, karena talak, atau masa iddah karena dia mutawaffa anha zaujuha, karena suaminya meninggal. Ada seorang suami meninggal, istrinya lagi hamil. Ya. Nah, ini Ibrahim anta. Ada suami meninggal, istrinya perempuannya sedang hamil. Ya. Ada laki-laki yang melamar, kasihan nanti kalau hamil siapa yang jadi suami. Akhirnya dia datang melamarnya. Kasihan ini nanti hamil lahir nggak ada laki-lakinya, yang biayai siapa, ya? Yang nemani di rumah sakit siapa? Ya, dia melamar, sama walinya dinikahkan. Sahih Ibrahim nikahnya. Ibrahim belakang. Loh. Khoto sih khoto. Hah? Kenapa batil? Ini sudah lewat 4 bulan 10 hari Ibrahim. Hah? Masa idahnya apa? Melahirkan. Tapi kasihan ya Ibrahim tadi. Kalau lahir nggak ada suaminya, nggak ada yang biayai, nggak ada ngantar ke rumah sakit, gimana dengan alasan itu? Tetap batil. Batil. Karena dia masa idahnya hamil itu apa? Melahirkan. Walaupun sudah lewat 4 bulan 10 hari. Sudah lewat 4 bulan 10 hari. Sehingga menikahi perempuan di masa iddah, maka nikahnya batil. Kenapa? Tidak ada khilaf. Karena tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang batilnya orang yang menikahi perempuan di masa iddah. Ya, Bang. Baik, nah. Sama aja, istilah saja. Maksudnya batil dan fasid bimana wahid, dijadikan bimanan wahid, sama batil fasid sama. Cuman indal Hanabilah mereka membedakan kapan fasid, kapan batil. Ini secara bahasa. Dalam pernikahan ya dikatakan fasid karena fasidnya ini masih ada ikhtilaf. Ulama masih berselisih. Seperti nikah tanpa wali. Apakah ini nikah tanpa wali fasid hukumnya atau tidak? Ini khilaf. Tayyib, karena Hanafiyah berpendapat bahwa boleh bagi perempuan yang rasidah, akilah, berakal, rasidah, ya, dan paham, ini boleh dia menikahkan dirinya. Zawajtuka binafsi. Boleh. Kenapa? Karena kiasan alal bai' wasyira. Karena mengkias tentang masalah jual beli. Ada perempuan berakal dan sebagainya, dia jual kambingnya, boleh.
Jual ayamnya boleh. Nah itu jual beli kan sah. Namanya nikah itu sama aja dengan jual beli. Hah? Nikah itu sama dengan jual beli. Jadi sama, prosesnya itu sama, ya. Hanya ada tambahan wali apa dan sebagainya, tapi prosesnya sama. Pakai bahasanya, saya jual kambing saya kepada kamu, saya terima jual beli, ya. Boleh. Atau dengan bahasa Arab, bi'tu khonami, kata boleh. Atau dengan bahasa ini, proses tas, apa yang boleh. Atau dengan bahasa isyarat, boleh. Gitu boleh. Nikah juga begitu. Nikah nggak ada harus bahasa Arab. Siapa bilang? Ada. Nikah dengan bahasa yang kamu pahami. Sampai pun kamu tidak punya bahasa, kamu pakai tulisan boleh. Karena orang bisu kan nggak bisa ngomong. Betul mama? Betul lah. Wali bisu nggak bisa ngomong. Dia nulis, ditulis dia. Di dalam tulisan, saya nikahkan anak saya bersama ini dengan kamu. Nah, boleh. Atau dengan isyarat, ya, dengan isyarat. Wah, boleh. Yang penting mafhum. Jual beli dengan nikah proses sama. Kalau perempuan, makanya hujahnya itu secara kias dari Hanafiyah. Berarti kalau perempuan boleh baginya jual beli dan sah. Kenapa di dalam nikah dia tidak sah? Paham? Nah, kalaulah bukan karena la nikaha illa biwaliyin mungkin, tapi karena sudah ada nas dari Nabi SAW, la qiyas ma'an nas. Itu yang jadi masalah. Al-jawab la qiyas ma'an nas. Tidak boleh mengkiaskan suatu adanya nas dari Nabi SAW. La nikaha illa biwaliyin, sudah ada. Paham? Nah, itu maksudnya. Karena di dalam masalah itu terjadi khilaf, itu di situ letaknya, terjadi khilaf. Makanya karena khilaf ini, maka nikah tanpa wali dihukumi fasid karena ada khilaf. Beda dengan seseorang menikahi perempuan di masa iddah, nggak ada yang berpendapat boleh. Hah? Tidak ada. Ijma' para ulama. Nasul Qur'ani dengan juga sunnah, ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Udah. Ketika ijma' para ulama, berarti orang yang menikahi perempuan di masa iddah, nikahnya apa? Batil. Itu maksudnya. Zaid, berarti seorang laki-laki yang menikahi perempuan bukan di masa iddah, apa hukumnya? Hah? Hah? Boleh, bukan batil. Berarti paham. Umar, Pak Umar? Hah? Baik, alhamdulillah selesai dari ahkam wad'iyah. Al-ahkam wad'iyah intinya adalah pertama, yaitu termasuk di dalam ahkam wad'iyah ini adalah as-sahih wal fasid wasyarat wal mani'. Itu ditambah lagi para ulama as-sabab. Tapi yang kita bahas hanya 4. Sahih, al-fasid, asyarat wal mani'. Yang ingin paham diulangi. Yang ingin paham pelajaran ini, maka harus dia mengulang-ulanginya. Saya paham. Subhanallah wa bihamdihi. Misalnya, Allah ada bisa